Ini gue juga mau kasih tahu nih ya buat para viewer channel Onelito Koi. Di sini ada YouTuber Koi ya, channelnya namanya apa? Koiport. Ya, channelnya namanya Koiport. Jadi hari ini kita mau collabs nih ceritanya ya. Kita mau collabs. Mudah-mudahan diskusi kita bisa bermanfaat buat viewer di Onelito maupun buat di Koiport itu sendiri, gitu ya. Betul. Thank you banget nih, Om udah mau datang kemari, mau diskusi dengan kita, gitu kan ya. Mudah-mudahan sih apa yang saya sampaikan, apa yang kita diskusikan berdua nih, gitu ya, memang bermanfaat ya. Jadi nggak sia-sia lah, gitu ya kan. Yang paling penting sih di situ sih buat kita. Oke, next apa nih yang kita bisa bantu? Kan ini pertama kali main ke sini kok, jadi kita mungkin mulai dari bahas kolam dan juga fasilitas-fasilitas yang ada di depan dulu nih kok. Oke. Mungkinnya dari sini dulu kok. Oke, di sini dulu ya. Jadi sebenarnya yang pertama kalau misalkan teman-teman penghobi datang ke sini, di depan itu disambut dengan outlet kita, gitu ya. Di situ kalau mau beli produk pakan yang tersedia atau mungkin obat-obatan buat koi juga ada. Nah, ketika misalkan di area ini kita sebutnya GH1 atau Greenhouse 1. Di sebelah ini yang terbaru itu kita sebutnya Greenhouse 2. Yang baru jadi itu. Baru running kurang lebih ya mau sekitar 4-5 bulan lah kurang lebih gitu ya. Nah, kebetulan di GH1 sendiri pun sekarang kita lagi tahap renovasi sebetulnya. Iya, benar sekali kok. Jadi iya pertama kali soalnya yang di sini kalau nggak salah ada beberapa kolam. Ada beberapa kolam, betul. Tapi size-nya lebih kecil, lebih kecil ya. Daripada ini. Jadi ya berhubung fokus bisnisnya udah bergeser ya. Fokus bisnisnya udah move nih, udah pindah nih. Tadinya kita banyak bermain di quantity tadinya. Dalam artian quantity adalah varian yang banyak. Nah, cuman makin kesini nih kita lihat, oh enggak nih kurang cocok nih. Kita maunya lebih ke quality-nya si koi-nya. Jadi quantity-nya akan kita press lebih sedikit. Sehingga kita fokus sama ikan-ikan yang memang secara future akan bagus untuk di keep. Nah, oleh kata lain tayan tatego aja deh koi. Betul. Yang pilihan-pilihan aja lah yang kita mau keep. Nah, oleh karena itu kita butuh kolam yang space-nya atau volume-nya lebih besar. Jadi akhirnya yang tadinya kolamnya kecil-kecil kita perbesar nih. Contohnya kayak gini ya. Gitu. Contohnya ini kayak gini. Kolamnya untuk ini tosai-tosai ya 2022 ya kok yang ini ya. Ini tosai. Jadi di sini jumlahnya ada sekitar 120 sampai 130 ekor. Memang kita keep nih ikannya nih. Jadi memang kita bener-bener pastiin ikan ini bisa growth dengan baik. Nanti kedepannya juga bisa jambul lah ya gitu ya. Nah, terus di kolam ini yang tadinya kita pakai filter pakai yang PVC. PVC ya. Tadinya pakai PVC. Dari sekarang filter betonnya kita jadiin filter permanen karena kebutuhan untuk nitrifikasinya akan pastinya lebih besar. Gitu. Walaupun jumlah ikannya jauh lebih sedikit ya. Nah, ini dia ini kolamnya aja udah kelihatannya masih luas. Masih longgar banget nih. Iya. Segala macam. Jadi kolam ini kurang lebih airnya sekitar 12 ton. 12 ton ya, Pak ya? Ya, ikannya kita sih targetnya kalau di sini kita isi ikan tosai size 25.000 aja gitu ya, itu maksimumnya cuma di sekitar 130 ekor. 130 ekoran ya, Pak ya? Nanti kita ke depannya itu kan pasti setiap bulan harus melakukan cooling ya. Gitu. Jadi dipilih-pilih gitu ya, Pak? Ya, jadi kalau misalkan ada yang belum terjual pun ya gimana caranya ikan ini harus keluar dari kolam deh, gitu istilahnya kayak gitu kan. Nah, entah mungkin ada bikin event dan sebagainya lah, gitu. Jadi tujuannya apa sih? Tujuannya memang kita jaga growing dari ikannya itu bener-bener maksimal, bener-bener bagus. Ya makanya juga nggak main-main guys, untuk fasilitas-fasilitas untuk di kolamnya mulai dari sistem filtrasinya segala macam nih ini udah pakai chiller. Terus ini rencana pakai apa tuh yang di chamber pertama tuh? Pakein ADF ya kok ya? Ya, jadi kalau kita naik sini ya. Siap. Okay. Ini izinnya kok ya? Nggak apa-apa, santai aja. Nah, jadi chamber pertama sebenarnya ini collection chamber ya. Jadi kotoran-kotoran itu biasanya kita
bikin collection supaya dia nggak semuanya terbawa ke chamber berikutnya. Cuman di sini kita kasih brush supaya kotoran kasarnya bisa nyangkut di situ. Nah, konsepnya adalah di sini chamber kedua ini adalah isinya ADF atau automatic drum filter. Ada bedanya nggak sih ADF dengan RDF? Prinsip kerjanya sama. Sama persis. Secara prinsip kerja, tapi bedanya yang produksinya beda. Jadi secara bahan material si produknya pasti akan ada perbedaan. Itu pastilah gitu ya. Lalu kalau kayak ADF bodinya itu lebih banyak menggunakan stainless 304 atau 316 itu sesuai dengan order. Nah, dipastikan 304 itu kan anti karat gitu ya. Kalau 316 itu dia sudah anti karat plus dia tahan salinity, dalam arti kalau kena air laut pun dia nggak gampang karat, ya nggak korosif, betul. Nah, ini chamber ADF, tapi chambernya belum ADF-nya belum ada nih, belum ready. Nah, tapi kolam udah bisa kita jalanin sehingga kita bypass pakai pipa. Jadi sementara ini chamber ini kosong. Nah, ini juga bisa buat tips buat penghobi yang saya mau ke depannya pakai drum filter nih. Tapi dananya belum cukup. Misalkan gitu. Mau nabung dulu gitu kan. Siapin aja space-nya gitu ya, kita siapin sparringnya. Jadi begitu barangnya jadi, tinggal masuk. Betul. Gitu. Jadi nggak usah bongkar chamber lagi segala macam. Betul. Jadi, memang perencanaan harus matang dong. Betul. Perencanaan, yang penting perencanaan ya, sampai jalur listrik apa segala macam kita siapin. Ya gitu. Lalu saya kasih di sini static bed. Static bed ya. Static bed ini buat polishing atau menahan kotoran-kotoran halus hasil dari yang lepas dari yang lolos dari drum filter. Karena drum filter itu kan misalkan kita pakai 100 mikron misalkan gitu ya, atau yang kita pakai 50 mikron misalkan gitu. Maka ukuran yang lebih kecil dari berapa mikron itu tadi tetap lewat. Pasti, ya. Tetap lewat gitu. Baru dari sini kita kasih lagi jet mat. Jadi double polishing saya kasih gitu. Siap. Oh, berarti habis dari ini jet mat ini ada berapa chamber nih? 1 2 3 4 5 6 7 ya? 7 sama bak kontrol 8 gitu. Kalau chamber kolamnya sendiri 7 gitu. Wah, ini kenapa dibeda-beda nih kok untuk misalnya media-medianya nih? Ini pengen riset kah atau udah riset bahwa ini yang terbaik di setiap bentuk chamber segini dipakai ini segala macam, apa gimana tuh, Bang? Ya, prinsip dasarnya sih sama ya sebenarnya ya. Misalkan mekanik. Kita butuh mekanik untuk apa? Kita butuh mekanik itu kan untuk menahan kotoran kasar, kita menahan kotoran halus, itu udah pasti seperti itu gitu. Tapi setiap media pasti punya kelebihan, punya kekurangan masing-masing, benar. Nah, ini yang coba kita modifikasi supaya kita bisa meminimalisir lagi kekurangan-kekurangannya, hal negatifnya yang kita press gitu sebenarnya. Jadi kenapa sih jab mat-nya malah setelah statik? Iya. Kan gitu kan? Karena gini, jab mat ini kalau nggak dikasih sela gitu ya buat proses flow air lewat, dalam arti misalkan jab mat-nya full selembar kita tutup gitu ya. Kalau OSI ya sebutnya open surface area enggak ya? Ya, open surface area itu kan adalah permukaan untuk hidupnya biological. Gitu. SSA bukan? SSA, surface specific surface area. Iya, specific surface area gitu kan. Nah, kalau open itu kan dalam arti kan untuk supaya kita bisa ngebuka ya, bisa ngelewatin gitu ya. Nah, kalau kita bikin rapat semuanya, chamber ini akan lebih gampang clogging. Oh, makanya gitu. siap-siap. Lebih gampang clogging. Makanya dibuat case siksak seperti itu. Iya, jadi kayak ada space yang kita kosongin supaya nggak clogging. Nah, kalau kita taruh di awal sebelum statik, otomatis masih banyak kotoran yang akan berpindah. I see. Nah, kalau misalkan seperti itu, otomatis kerjanya jab mat akan lebih berat daripada si static bed. Gitu. Makanya kalau saya lebih suka, oke nih yang halusnya ini kita taruh dulu di sini. Dia hanya sifatnya lebih membantu supaya lebih kerjanya nggak terlalu kita forsir lah, misalnya ngomong. Jadi kita nggak terlalu sering untuk ngebersihin si medianya. Tujuannya kan gitu. Gampang ya. Ini gampang, tinggal buka aerator, ngaduk, ngoblur kayak gitu, tinggal buka ini ya. Pembuangan. Betul banget. Masuk akal, karena banyak yang perhatiin juga penghobi itu kok statiknya malah di terakhir biasanya. Ya, bisa. Itu buat polishing namanya. Oh, itu polishing. Oh, jadi
untuk ininya menggunakan beda filter yang lain untuk polishingnya ya? Ya, jadi kayak misalkan statik ditaruh di sebelum chamber pompa gitu ya. Supaya kotoran yang bener-bener halus itu kita tahan lagi, supaya nggak ada yang balik ke kolam. Benar-benar. Gitu, itu namanya buat media polishing. Seperti itu, gitu. Nah, jadi itu sih reasonnya dari saya sebagai dari beberapa pengalaman ngebangun kolam kita sendiri gitu ya. Oh, ini kayaknya begini nih dari pengalaman-pengalaman. Sambil riset gitu ya? Sambil riset sendiri aja, gitu. Ya kan ada beberapa kolam nih, ada 1, 2, ini mau direnovasi lagi nih kolam. Ini mau direnov nih, tahap renovasi. 3, 4, 5, 6, belum lagi ada yang di atas, sekitar... Total nantinya akan jadi 13 kolam. 13 Setelah kolam. ini direnovasi, itu akan jadi 13 kolam. 13 kolam guys. Nih. Di rumah saya ada 2 kolam lagi. Ya, informasi juga guys, sebelumnya kalau Ko Faisal ini penghobi juga penghobi, ya? awalnya Penghobi juga. Penghobi yang bisnisnya bangkrut di kala pandemi, akhirnya jadi tukang ikan. Ya, tapi hikmahnya kayak gini, wah. Ya, yang penting happy, yang penting happy, gitu kan. Fasilitasnya mantap-mantap, satu fasilitas aja udah kayak gini guys, wah. Ya, lalu kita lanjut mungkin ya chamber berikutnya ya. Boleh kok. Kalau chamber berikutnya itu, kebetulan ini saya kasih oyster. Oyster, full oyster ini kok. Buat pH buffer ya. pH buffer. Ya, ini kita kasih oyster. Pertanyaan lagi nih kok. Kok ini dikasih untuk chamber khusus pH buffer, sementara ini kan indoor nih kok. Nggak kena air hujan sama sekali. Nah, biasanya kan banyak penghobi menggunakan pH buffer ini untuk kolam-kolam outdoor. Apakah ini ada fungsinya juga untuk kolam indoor kok? Sebenarnya gini, kalau koi itu kan kita keep-nya itu kan selalu melakukan dripping ya. Water drippingnya gitu kan, water change-nya besar ya. Otomatis gini, sedikit banyak menurut experience, balik lagi ya, ini masalah experience kita ya. Menurut experience kita, itu swing pH itu pasti terjadi. Apalagi gini, air sumber kita misalkan, kebetulan di daerah BSD nih, sekarang lagi panas, mungkin sejam lagi langsung hujan mendadak. Kadang-kadang hujannya sebentar, kadang-kadang hujannya besar, curah hujannya. Otomatis air sumber kita juga kan belum tentu stabil. Walaupun kita udah pakai filtrasi, kita sudah endapkan airnya, kita sudah gunakan tabung UV gitu ya. Tapi kita tetap perlu pH buffer ini supaya memastikan air yang di kolam ini benar-benar stabil. Itu yang mau kita kejar pertama. Yang kedua, kandungan mineral yang dihasilkan si oyster ini dari pengalaman kita, diskusi juga dengan breeder di Jepang gitu ya, itu bermanfaat. Nah, apa tuh manfaatnya kok? Untuk kualitas sumi. Gitu. Ya. Kualitas beni pun sedikit banyak juga bermanfaat. Karena kan dia kan sumber mineral yang bermanfaat buat ikan secara keseluruhan. Tuh, gitu. Rahasianya guys, ini hasil obrolan dari Jepang langsung. Ya, saya coba diskusi lah sama beberapa breeder di Jepang ya. Kadang-kadang pas kita habis cooling selesai, kita lagi break, saya coba tanya-tanya, kenapa kok filternya banyak pakai oyster shell gitu kan? Oh, karena kita mau begini, kita mau begitu, karena kita keep-nya ini, kita mau begini, begitu dan sebagainya, gitu. Oke kok, ini nanya dari pertanyaannya. Kalau misalnya pH buffernya kita ganti nih dari oyster shell menggunakan biasanya ada karang jahe. Itu apakah fungsinya sama atau berbeda lagi? Ini balik lagi experience. Ya. Nggak tahu secara riset. Yes. Secara riset empiris gitu ya. Nah, dulu waktu jadi penghobi, saya sempat pakai karang jahe dulu sebelum pakai oyster. Yang terjadi malah pH saya naik. Sampai dengan hampir 9, 8,9, 8,8 dari pH air sumber sebelum pakai karang jahe sekitar 7,8. Ya, padahal kan ikan koi enaknya 7 sampai 8 ya koi yang ya, maksimum di 8,3. Itu aja udah agak lebih riskan ketika pada saat kita kasih push pakan tinggi. Itu bisa cukup membuat air goyang juga sebenarnya kayak gitu. Nah, paling enak sih 8 lah, mentok lah menurut saya gitu ya, dari pengalaman. Nah, jadi pada saat itu ketika sampai 8,9, 8,8, itu kan malah jadi pada bengong. Akhirnya saya angkat tuh. Karena jahenya kita angkat. Kita angkat, tes lagi dripping, water change dan sebagainya, turun dia pH-nya. Kita analyze dulu seminggu, loh kok stabil. Akhirnya saya ganti pakai oyster.
Itu alasannya ternyata. Nah, akhirnya saya pribadi lebih cocok menggunakan oyster. Tapi yang nggak tahu di rumah teman-teman penghobi, benar-benar. Gimana harus dicari tahu lagi. Siapa tahu di kolamnya dia lebih cocok menggunakan karang jahe. Nah, gitu. Tapi ini berarti nggak mutlak ya guys ya? Nggak mutlak ya kok ya? Di koi nggak ada yang mutlak lah. Di koi nggak ada yang paling bener, nggak ada yang paling salah gitu, nggak ada. Nah, itu dia bener gitu. sekali kok. Oh, siap. Lanjut lagi kok untuk di chamber berikutnya. Nah, chamber berikutnya baru saya taruh biological. Nah, ini rumah bakteri ya. Rumah bakteri yang SSA-nya yang luas ya kok yang ini ya. Betul, yang surface areanya luas gitu ya. Jadi ini saya pakai rumah bakteri biological ini fungsinya ya tetap untuk membantu proses nitrifikasi gitu. Saya pastiin kenapa ini saya taruh terakhir gitu. Karena saya belum pakai ADF-nya nih. Saya nggak kepingin nanti rumah bakteri ini ketutup sama sisa lumpur kotoran gitu ya. Karena yang kekesaring siap. Ya kalau misalkan ketutup kan jadi akhirannya kinerja rumah bakterinya jadi nggak maksimal gitu. Ini pulse yang media seramik ya kok ya? Seramik, saya pakainya seramik. Momogi sama ini kita pakai stok lama, kita pakai Momogi. Tapi Momogi kita cuma cukup di satu kolam ini doang. Jadi ke berikutnya udah kepake Miracle Aquapore. Ya. Gitu. Pakai yang lebih terbarukan aja. Gitu. Nah, baru di sini saya taruh pompa nih. Pompanya di sini apa ya? Ini ada pompa, ada UV saya taruh di sini. Termasuk pompa keciller kita juga kita taruh di sini semuanya. Gitu. Ya. Nah, kalau chiller kita pakai 2 PK. Pakai 2 PK ya, Pak? Kita pakai 2 PK, tapi karena sebelumnya kolam kita kecil-kecil kan cuman pakai 1 PK tuh. Karena kita mau manfaatin lagi dong chillernya. Nah, maka istilahnya kita gandeng lah, kita seri. Pakai kayak berdua gitu ya gandengannya ya? Jadi evaporatornya dari water input di bawah naik ke atas deh, Pak. Harusnya ngebuang tuh ya. Itu kita pindahin lagi ke coil yang satu lagi, baru dia ngebuang ke kolam. Wow. Nah, jadi airnya ini temperaturnya berapa nih kok? Sekarang kita bermainnya di 24 setengah. Kalau standar temperatur yang cocok untuk ikan koi berapa sebenarnya kok? Itu 24 apa? Tergantung how to keep sih. Bagaimana cara kita keepnya. Karena gini, semakin dingin air, tentu bakterinya akan bergeser, akan ada perubahan dan lebih sulit handlingnya. Semakin dingin semakin sulit. Semakin dingin semakin sulit ya kok ya? Iya, semakin sulit. Kayak di Jepang itu mereka rata-rata di kalau dia lagi puspakan gitu ya, rata-rata puspakan mereka itu yang setahu saya tuh di 22. Tapi kalau finishing itu bisa di 16, 17 kayak gitu. Jadi tergantung kita mau treatmentnya seperti apa. Tapi kalau saya rata-rata bermainnya di 24, 25. 24, Gitu. 25 Saya masih belum terlalu berani turun lebih jauh. Ya karena lebih susah lagi handlingnya, gitu. Oh, lebih ke sana alasannya kok ya? Lebih susah. Sebenarnya juga ada keuntungan yang memang sangat kita cari dari koi ya, yaitu skin quality. Skin quality. Skin quality-nya akan lebih shine. Jadi kalau untuk temperatur dingin itu larinya tuh ke skin quality lebih bagus ya kok ya dibandingkan temperaturnya agak sedikit lebih panas. Lebih panas. Iya. Jadi kenapa kalau teman-teman lihat mungkin channel-channel yang suka ngeliput di Jepang ya, kan kayaknya kan ikan koi itu kok shine banget ya, halus banget warnanya gitu ya, kayak glossy. Kalau mobil habis dipoles tuh. Gitu. Nah itu karena apa? Karena kan suhu air di sana dingin sekali. Kalau di winter itu mereka bisa sampai dengan 6 derajat. 6 derajat. Iya. Kalau buat beberapa breeder yang mungkin fasilitasnya belum menggunakan heater gitu ya, itu bisa sampai 6 derajat. Tapi kalau mereka udah punya heater, biasanya mereka tahan sampai di 12 derajat. 12 derajat. Gitu ya. Kalau mereka mau tetap feeding di kolamnya tapi suhunya airnya dingin, itu biasanya ditahan di 15-16 derajat gitu. Nah, semakin dingin pasti akan lebih shine buat skin quality-nya gitu. Dan keuntungannya lagi kalau air dingin, ketika bodinya sudah kebentuk nih, kalau kita bilang bulky ya. Kalau kita udah bulky gitu, dia akan mempertahankan body line-nya tetap bulky. Gitu. Jadi karena kan metabolismenya dia kan menurun jauh. Tertahan jadi. Jadi ya sama juga kayak gini lah.
semakin kita banyak aktivitas bergeraknya, kita kan pasti kan manusia itu kan body heatnya kan naik tuh. Nah, ketika body heat naik kan butuh energi, pasti lemak-lemaknya kan keambil tuh. Nah, sama juga dengan koi, ketika dia makin panas, suhu airnya makin panas, dia akan mengambil kandungan lemak yang ada di badan dia untuk metabolismenya dia, buat energi mereka. Dia, kan? Ya, kayak gitu. Nah, jadi dengan begitu, kalau suhu airnya dingin, ketika body udah kebentuk, maka dia akan bisa mempertahankan si bodinya. Gitu. Oh ya, lanjut lagi kok. Tadi kan Ko Faisal bilang kalau untuk skin itu bagus untuk pada saat temperatur dingin. Nah, apakah itu berarti juga untuk seperti kualitas beni segala macam itu berpengaruh juga nggak sih, Ko? Sangat berpengaruh. Beni, sumi, shiroji, atau yang warna kayak ogon ya, kuning gitu misalnya. Baik. Itu juga sangat berpengaruh. Ya, soalnya pernah dengar juga, baca literatur, bukan dengar juga di channel-channel YouTube teman-teman yang lain, bahwa kalau untuk ini pakai sinar matahari langsung biar panas segala macam, biar beninya merah gitu. Nah, itu karena sebenarnya kedengarannya kontradiktif ya buat saya, makanya ini mau saya tanya langsung nih. Nah, itu gimana tuh kok? Sebenarnya gini, ini balik lagi ya, ini versinya kita, ini kita disclaimer dulu deh ya, gitu ya. Kita disclaimer dulu. Ini versinya Onelito nih ya. Soalnya sedikit sensitif ya kan gitu kan. Jadi kita dihujat netizen nih guys. Ya, jadi kita disclaimer dulu ya. Ini the way-nya Onelito, gitu ya. Dimana kita sangat melihatnya, benchmark-nya kita adalah sumber ikan ini dari mana sih, kan dari Jepang ya. Jadi kita pengen berusaha hasil keep-nya kita itu juga bisa lah mendekati ke ikan-ikan di Jepang. Segimana mungkin bisa mirip environment-nya yang ada di Jepang, gitu ya. Betul. Nah, jadi kalau dari kita diskusi juga di sana, sebenarnya beni itu artinya apakah memang merah? Kalau memang beni artinya merah, kenapa jadi ada aka? Ya kan? Nah, kan iya benar-benar. Kenapa ada hi? Ya. Nah, ya kan gitu. Jadi kalau kayak Google Translate, ya benar-benar. Kita translate beni, itu nggak muncul loh. Kalau kita translate merah, itu keluarnya aka. Aka, benar. Nah, jadi artinya apa? Coba dicek di Google. Jadi mereka itu punya kayak tingkatan kualitas warna merah. Beni itu adalah warna merah terbaik. Hi itu ada di tengah. Aka itu kualitas warna merah paling bawah. Itu menurut Jepang. Siap. Oh, berarti gitu. Ibaratnya kalau misalnya kita mau di tingkat pendidikan di Indonesia, Aka itu SD, Hi itu SMP, kemudian Beni itu SMA gitu ya. Gitu ya. Nah, nah, tapi sekarang kita lihat, Beni itu apakah memang merah? Enggak. Beni itu transisi orange menuju merah. Tapi ada kokaku atau koi yang warna merahnya itu padat, sehingga terlihatnya merah sekali. Tapi ada yang warnanya juga memang orange. Jadi apakah beni itu orange bermasalah? Enggak kok. Karena banyak show-show di Jepang itu beninya yang warnanya orange. Tapi ada syaratnya. Syaratnya itu apa? Warna di kepala sampai dengan di ekor, kalau dia orange, dia satu tone. Tidak ada yang lebih gelap. Misalkan di kepalanya lebih padat ya, warna orange-nya lebih ketua. Terus mulai dari jitai ke belakang, orange-nya muda. Jadi nggak ada gradasi-gradasi. Nggak ada gradasi lagi. Siap. Nah, terus kepadatan warnanya tuh rata. Yang paling penting apa? Shine. Siap. Gitu. Shine itu kalau menurut kita, shine itu didapatnya apa? Di suhu air dingin. Gitu. Yang tadi kalau Om bilang kayak glossy gitu ya. Nah, itu karena dapatnya dari air dingin. Jadi banyak sih memang teman-teman penghobi yang datang ke sini juga bilang, "Om, tosainya warnanya nggak merah ya?" Ya karena memang literasinya salah nangkep nih kalau menurut kita. Gitu. Kalau kita ngomong Aka Hajiro ya harus merah yang seperti Aka Hajiro tadi. Tapi kalau kita misalkan kok Aka Hajiro ya Aka Matsuba ya harus merahnya seperti itu. Nah, tapi kalau kayak Gosanke
Itu nggak harus kok, nggak harus merah padat gitu, enggak. Yang kalau kata orang harus merah cabe gitu, nggak harus merah cabe gitu ya kok ya. Enggak. Dan perhatiin lagi, ketika koi ada di suhu air panas, mostly sisiknya atau skin quality-nya kasar. Merahnya padat, tapi kasar. Iya, iya. Nah, itu keuntungannya kalau di air dingin. Nah, lalu kalau dibilang, oh yang penting karena sinar matahari. Betul. Kenapa? Sinar matahari ini mengandung pigmen-pigmen yang bisa merangsang pigmen-pigmen warna di dalam tubuh ikan sehingga warnanya akan lebih bagus. Contoh paling gampang adalah ogon. Ogon ya. Ogon warnanya kuning. Kuning, benar-benar. Kalau dia kena sinar matahari yang cukup, itu warna kuningnya akan jadi rata, kuningnya akan lebih matang. Tapi kalau kurang sinar matahari, dia pasti akan cenderung ke putih. Putih atau kayak silver gitu. Ya, pudar-pudar gitu, iya, ya kayak gitu. Terus warna hikarinya kalau nggak kena matahari juga sulit untuk timbul, gitu. Nah, itu pentingnya matahari ada di situ sebetulnya, gitu. Makanya kenapa fasilitas kita juga walaupun tertutup, kita berusaha untuk tetap memasukkan sinar matahari. Menggunakan misalnya atap-atap yang transparan. Transparan, gitu. Solar tangki ini. Nah, kebetulan secara layoutnya kita menghadapnya itu ke timur gitu ya. Jadi dari pagi sampai sore ini mataharinya kenceng nih. Nah, sebetulnya kita nggak butuh 12 jam matahari. 30-40% itu sudah more than enough ya? Gitu. Wow. Nah, jadi makanya kita kasih lagi paranet di sini. Oh, ini makanya dilapisi lagi ya, kok ya. Jadi ya, selain pakai atap transparan, dikasih lagi paranet. Oh, ini alasannya. Supaya jangan terlalu kenceng juga. Oh, itu nggak bagus juga ya kalau terlalu kenceng. Nanti kasar. Oh iya, kembali lagi ya. Balik lagi, nggak bisa halus skinnya. Siap. Contoh paling gampang deh ya, kalau saya nganalogiinnya biar lebih gampang dimengerti. WC nih gitu ya. Kalau di daerah yang pegunungan dingin, skinnya kan halus-halus ya. Kulitnya halus-halus gitu kan. Nah, tapi kalau yang dia ada panas, pasti agak legit kasar gitu. Itu udah nature gitu, itu nggak bisa dibantah lah gitu. Saya yakin netizen langsung paham itu kok. Penganalogiannya menggunakan penghobi koi kalau udah kayak gitu kan langsung, oh langsung connect itu, langsung connect itu. Gitu. Wah. Dan yang perlu diingat lagi satu lagi gitu ya. Kenapa skin quality itu sangat kita, bagi kami ya, itu bener-bener kita jaga lah gitu ya. Karena untuk bisa dapetin skin quality yang shine, itu nggak bisa dibeli. Kita hanya bisa maintain, tapi nggak bisa dibeli. Dalam arti apa? Nggak ada pakan yang bisa ningkatin shine-nya gitu. Siap. Karena itu genetik. Nah, ini kayaknya untuk bahas genetik, kita harus butuh satu segmen khusus kayak ini. Karena ini saya yakin panjang lebar nih guys ini. Makanya kita skip dulu nih ya untuk bahas genetik. Saya yakin ini part 2 ya. akan padat lagi dan kita akan bahas lebih dalam lagi untuk masalah genetik ini. Kita skip dulu ya kok ya ini ya. Oke, kita masuk part 2 ya berarti ya. Part 2 tuh kayaknya. Oke. Nanti biar kita sambil mungkin kita ambil sampel beberapa ekor gitu ya. Ini sambil jalan kita fasilitasnya ini. Soalnya kita baru jalan fasilitas yang pertama. Ini udah 20 menitan kayaknya nih guys ya. 20 menit, 30 menit bahkan 30 ya. Ya Allah. Ini makanya saya bilang kan dari awal kalau ngobrol sama Ko Faisal ini satu pembahasan aja jadi bisa sampai panjang lebar. Agak bawel ya. Oke guys, mungkin untuk segmen kali ini kita cukup sampai di sini aja dulu. Nanti kita akan bahas lagi untuk bahas fasilitas yang lain dan juga untuk topik-topik yang lainnya guys. Oke. Mungkin itu aja untuk kali ini. Terima kasih juga yang udah nonton dan salam untuk persahabatan. Jangan lupa keep koi harus happy. Only little koi make hobbies happy. Make hobbies happy. Ciao.